Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin wa rahamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis 'ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, tafsir surat Isra sudah selesai dan tinggal surat Fatir yang belum kita tafsirkan dari Al-Quran, sehingga kita buka sekarang surat Fatir, tapi ini gabung dengan masjid yang lain. Kemarin sudah saya bahas di masjid yang lain surat Fatir ayat 1 sampai 3. Nah, sekarang kita lanjutkan surat Fatir ayat 4 sampai 11 pada halaman 435. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرئيه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat-ayat yang kita bahas ini ada beberapa kata yang dapat dibaca dua bacaan. Yang pertama, ayat 4 turja'u boleh dibaca tarji'u sebagaimana pada ayat-ayat yang lain. Kemudian ayat 8 zuyyina lahu, nun ketemu lam, ini boleh idgham, zuyyil lahu. La tadhhab nafsuka boleh dibaca tudhhib nafsaka. Nafsa jadi fathah karena maf'ul dari tudhhib. Ayat 9 ar-riyaha boleh dibaca mufrad ar-riha. Mayyitin boleh dibaca mayyitin sebagaimana biasanya. Ayat 11 wala yunqasu boleh dibaca yanqusu. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah bacaan yang benar dan kita boleh memilih mana yang mudah sebagaimana sabda beliau faqra'u ma tayassar.
Adapun tafsir ringkasnya, Allah Subhanahu wa taala katakan pada surat Fatir ayat 4. Wa in, dan jika yukadzibuka, mereka mendustakan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad, maka sungguh kudzibat, telah didustakan rusulun, para rasul-rasul min qablika, sebelum engkau. Wa ilallahi, dan hanya kepada Allah turja'u, dikembalikan atau tarji'u, kembali al-umur, urusan-urusan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat seperti ini disebut oleh para ulama tafsir dengan ayat-ayat tasliyah. Tasliyah artinya menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Allah mengatakan, wahai Rasulullah, jangan sedih karena engkau didustakan, umat-umat dulu juga mendustakan nabi mereka. Rusulun, para rasul, ada 315 rasul, semuanya didustakan oleh kaumnya. Sehingga Rasulullah didustakan oleh kaumnya itu biasa, tapi nanti akhirnya akan dimenangkan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat-ayat seperti ini disebut ayat-ayat tasliyah. Kemudian Allah mengatakan di sini, hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Ilallah artinya hanya kepada Allah. Kenapa muncul arti hanya? Karena susunannya dibalik, yang istilahnya takdim dan takhir. Asalnya adalah turja'ul umur ilallah, tapi kemudian dibalik, ilallah baru turja'ul umur. Nah, susunan yang terbalik, takdim dan takhir, menimbulkan arti hasr atau hanya. Seperti pada surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya padamu kami ibadah, hanya padamu kami minta tolong. Kemudian ayat yang kelima, Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, inna, sesungguhnya wa'dallahi, janjinya Allah, haqqun, adalah benar. Fala, maka janganlah taghurrannakum, menipu kalian, al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Wala, dan janganlah yaghurrannakum, menipu kalian, betul-betul menipu kalian, billahi, terhadap Allah, al-ghurur, si tukang tipu, yaitu setan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menjelaskan tentang kiamat. Maka yang dimaksud wa'dallah, janji Allah, itu adalah hari kiamat. Karena Allah menjanjikan hari kiamat pasti terjadi, maka kiamat disebut wa'dallah, janji dari Allah. Allah mengatakan wahai seluruh manusia. Allah tidak mengatakan wahai orang-orang beriman. Karena yang harus percaya adanya kiamat ini semua manusia, Pak. Tidak hanya orang-orang beriman saja. Orang kafir, Yahudi, Nasrani juga harus percaya. Kalau nggak percaya, nanti akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang tidak percaya harus percaya, harus menjadi muslim, percaya kepada hari kiamat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di sini hakun, benar. Benar artinya pasti terjadi. Dan semua yang datang dari Allah itu adalah hakun, sebagaimana disebutkan pada surat yang lain. Wa qulil haqqu mir rabbikum, surat Al-Kahfi ayat 29. Dan katakanlah kebenaran itu dari pemelihara kalian. Maka semua yang datang dari Allah, termasuk informasi tentang kiamat, ini adalah hakun, adalah benar. Nah, kalau kiamat benar, maka apa yang harus kita lakukan? Allah katakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai dunia menipu kita. Maksudnya menipu, gara-gara dunia akhirnya kita meninggalkan atau melupakan akhirat. Gara-gara dunia akhirnya tidak sholat. Gara-gara dunia akhirnya tidak baca Quran. Gara-gara dunia akhirnya tidak pelajari Quran. Nah, ini salah seperti ini. Ini berarti tertipu oleh kehidupan dunia. Orang-orang yang mengatakan kita harus mensetimbangkan dunia dengan akhirat sangat fatal salahnya, karena tidak sesuai dengan ayat-ayat yang kita dapatkan dalam Al-Quran. Allah misalnya mengatakan pada surat Al-A'la ayat 17, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian mendahulukan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Allah katakan akhirat lebih baik. Kemudian orang mengatakan harus disetimbangkan. Nah, bagaimana disetimbangkan? Sesuatu yang lebih baik kok disetimbangkan dengan yang tidak baik? Nah, ini tidak benar seperti ini. Mereka mengatakan mensetimbangkan itu, mereka karena salah paham dalam ayat yang lain.
Allah mengatakan pada ayat yang lain, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Nah, ini kemudian disalahpahami, berarti harus disetimbangkan. Tidak benar. Setimbang itu kan berarti sama derajatnya, Pak. Tidak bisa. Ya. Dunia itu adalah lebih rendah daripada akhirat. Makanya Allah di sini katakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan gara-gara kehidupan dunia akhirnya lalai terhadap akhirat. Maka tafsiran ayat ini, fala taghurrannakumul hayatud dunya, adalah ayat yang tadi sudah kita bacakan, yaitu bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Yang mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat, berarti dia sudah tertipu oleh kehidupan dunia. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kenapa kehidupan dunia itu disebut menipu? Karena dunia itu tidak akan kita bawa sampai akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Mari kita lihat apa sabda Nabi tentang dunia. Bahwasanya dunia ternyata fata morgana, tidak akan kita bawa sampai akhirat. Rasulullah bersabda, yatba'ul mayyita thalatha, yang akan mengikuti mayit 3. Ahluhu, keluarganya ikut ke kuburan, wa amaluhu, amalnya juga ikut ke kuburan, wa maluhu, dan hartanya juga ikut ke kuburan, misalnya diantar mobilnya. Fayarji'u ithnan, lalu yang kedua itu balik, wa yabqa wahid, yang tersisa di kuburan cuma 1. Yarji'u ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya balik ke rumah, wa yabqa amaluhu, yang tersisa cuma amalnya saja. Ini hadis muttafaqun alaih, menunjukkan bahwa dunia tidak akan dibawa sampai akhirat. Maka disebut menipu, fata morgana. Allah menyebutkan dalam ayat yang lain seperti fata morgana, kasarabin. Pada surat An-Nur ayat 39, bahwasanya amalan-amalan orang-orang kafir itu kasarabin, ya, seperti fata morgana. Nah, sehingga amalan mereka di dunia tidak akan dibawa sampai akhirat. Adapun amalannya orang-orang yang beriman maka dibawa sampai akhirat karena mereka iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan di sini, jangan sampai si penipu itu menipu kalian. Yang dimaksud penipu ini adalah setan. Dari mana taunya? Dari ayat berikutnya. Allah setelah mengatakan al-gharur, penipu, lalu Allah menjelaskan siapa itu penipu. Allah katakan inna syaitana, sesungguhnya setan itu lakum, bagi kalian, aduun, adalah musuh. Fattakhiduhu, maka jadikanlah setan itu aduwa, sebagai musuh. Innama, sesungguhnya dia ada lain, yad'u hizbahu, dia mengajak kelompoknya, liyakunu, supaya mereka menjadi min ashabis sa'ir, dari penghuni-penghuni neraka sa'ir. Sa'ir itu artinya yang dinyalakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah pernah kita bahas apa makna setan, tapi supaya tidak lupa kita bahas lagi. Setan itu bermakna 2. Yang pertama adalah syaitana. Syaitana artinya ba'uda, jauh. Disebut syaitana, setan, karena jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syaitan diambil dari kata-kata syata. Ini mati, Pak. Syata itu artinya ihtaraqa, terbakar. Karena dia terbakar di dalam neraka, sebagaimana janji dari Allah Subhanahu wa taala, besok di akhirat dia akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Pakai yang tadi enggak apa-apa. Kemudian pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattakhiduhu aduwa, jadikanlah setan itu sebagai musuh. Bismillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini fattakhiduhu aduwa, jadikanlah setan sebagai musuh. Bagaimana menjadikan setan sebagai musuh? Para ulama menjelaskan aduhu bi ta'atillah,
yaitu menjadikan setan sebagai musuh dengan mentaati Allah dan tidak mentaati setan. Maka kalau kita mentaati setan, ikuti hawa nafsu, itu berarti menjadikan setan sebagai teman. Kalau kita tidak mentaati setan, tapi kita mentaati Allah, maka berarti kita sudah menjadikan setan itu sebagai musuh. Saya kasih satu contoh hadis Nabi, di mana dari hadis ini kita ketahui bahwa setan ternyata bisa kita bikin menangis. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam," kalau manusia membaca ayat sajdah lalu sujud, maka setan pun menyingkir dan menangis. Dia mengatakan, celaka, manusia disuruh untuk sujud, maka dia sujud mendapatkan jannah, dan saya disuruh sujud lalu saya durhaka, saya mendapatkan neraka. Monggo dinikmati dulu aja, ini kayaknya lagi agak rumit lagi. Sambung. Oh, itu nggak nyala, bagaimana? Termasuk menjadikan setan sebagai musuh adalah apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mendapatkan musibah, kita baca Bismillah. Karena ada seorang sahabat Nabi terpeleset mengatakan ta'isa syaitan, celaka setan, maka Nabi mengatakan jangan mengatakan ta'isa syaitan, karena setan malah membesar sehingga seperti rumah. Dan dia mengatakan dengan kekuatan saya bisa mempelesetkan dia. Tapi ucapkanlah Bismillah, karena kalau engkau mengucapkan Bismillah, setan mengecil sampai menjadi seperti lalat. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Nah, ini salah satu cara kita memusuhi setan sehingga setan menjadi kecil, sehingga menjadi kerdil kalah dengan Bismillah yang kita ucapkan. Kemudian Allah di sini menyebutkan kenapa tidak boleh kita mengikuti setan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena kalau mengikuti setan itu nanti hasil akhirnya masuk neraka. Dan neraka itu disebut sa'ir, yaitu yang dibakar, karena neraka itu tidak pernah berhenti dari membakar. Sebagaimana disebutkan tafsirnya pada ayat yang lain. Allah sebutkan pada surat An-Nisa ayat 56. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Demikian juga kullama khabat zidnahum nara. Surat Al-Isra ayat 97. Setiap kali apinya padam atau apinya ringan, maka kami tambahi lagi dengan nyalaan yang kencang. Makanya neraka disebut as-sa'ir, yang selalu dinyalakan, tidak pernah padam sama sekali. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian Allah katakan pada ayat 7, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, lahum bagi mereka adzabun syadid, ada siksaan yang dahsyat, maksudnya neraka. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, lahum bagi mereka maghfiratun, ampunan terhadap dosa-dosa mereka, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar yaitu surga. Ayat-ayat seperti ini disebut ayat-ayat apa? Al-Mathani. Enggak lupa tahu ini. Ayat-ayat Mathani disebutkan oleh Allah pada surat Az-Zumar. Mathaniyah, Az-Zumar ayat 23. Bahwasanya Al-Quran itu adalah kitaban mutasyabihan, yang ayat-ayatnya serupa. Mathaniyah. Nah, Mathani itu seperti ini tadi. Disebutkan tentang orang beriman dan surga,
disebutkan tentang orang kafir dan neraka, supaya muncul dua sifat yang imbang, takut kepada Allah sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua sikap imbang seperti ini menyebabkan orang menjadi beramal yang baik dan tidak meremehkan dosa-dosa. Kemudian di sini kita ambil pelajaran bahwa yang paling penting bagi kita itu adalah maghfirah wa ajrun kabir. Paling penting untuk kita dapatkan di akhirat cuma dua ini, ampunan dari Allah dan surga. Kalau tidak dapat ampunan dari Allah, pasti masuk neraka karena kita punya dosa-dosa. Kalau tidak dapat rahmat Allah, tidak mungkin masuk surga. Makanya orang mati selalu didoakan dua ini, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Karena yang paling penting bagi manusia besok di akhirat cuma dua ini, tidak ada yang lain. Ayat 8. Afaman, maka apakah orang yang zuyyina lahu, dihias-hiasi untuknya, yaitu dihias-hiasi oleh setan, su'u amalihi, amal jeleknya, fara'ahu, lalu dia melihat amal jelek tadi hasanah, sebagai yang baik. Maksudnya apakah sama dengan orang yang tidak seperti itu? Ini jadi pertanyaan ya. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu yudillu, menyesatkan may yasha, siapapun yang dia kehendaki, wa yahdi, dan Allah menunjuki may yasha, siapapun yang dia kehendaki. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini membedakan antara orang beriman dan orang kafir. Orang kafir itu zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Amal jeleknya dihias-hiasi oleh setan sehingga merasa baik. Mereka melakukan syirik merasa baik. Nyembah 7 Tuhan, yang satu di langit, yang 6 di bumi, merasa baik. Nah, orang beriman tidak seperti itu. Karena itu dalam doa yang maghfur, yang sangat populer, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kata Ibnu Katsir fi du'ail maghfur. Ini doa yang maghfur. Doa yang maghfur itu doa yang diriwayatkan. Nah, tapi sebagian orang salah paham, ini dikira doa dari Nabi, padahal ini doa dari Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi bukan doa Nabi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila wa waffiqna lijtinabi, atau warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, dan berikanlah kami rezeki untuk bisa mengikutinya. Tunjukkanlah yang batil itu sebagai batil, dan berikanlah rezeki kepada kami untuk bisa menjauhinya. Ini doa sangat penting supaya kita tidak menjadi zuyyina lahum su'u amalihi fara'ahu hasanah. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala tudhib nafsaka 'alaihim hasarat." Fala tadhhab, maka janganlah pergi nafsuka, dirimu, 'alaihim, terhadap mereka, hasaratin, dengan penyesalan-penyesalan. Ini kata-kata yang kalau kita terjemahkan per kata tidak bisa dipahami, susah. Maka harus dipahami secara satu kalimat. Yang dimaksud kalimat ini adalah kamu jangan sedih, jangan menyesal terhadap kekafiran mereka. Jadi kamu dakwah, kemudian mereka tidak menerima, nggak usah sedih, nggak usah menyesal. Kenapa? Itu yang melakukan adalah Allah. Fa innallaha yudillu may yasha. Allah yang menyesatkan mereka. Kewajiban Nabi itu bukan untuk memasukkan hidayah dalam hati, bukan, tapi menyampaikan hidayah lewat lisan saja. Mereka terima atau tidak bukan urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ayat-ayat seperti ini sangat banyak sekali ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yahzunka qawluhum, jangan menyebabkan sedih kamu ucapan mereka. Wala yahzunka alladziina yusari'una fil kufr, jangan menyebabkan sedih kamu orang-orang yang cepat-cepat melakukan kekafiran. Biarkan udah, itu semuanya Allah yang melakukan. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, bima yasna'un, dengan apapun yang mereka lakukan. Agak kita cepatkan ya supaya dapat satu halaman. Wallahu, dan Allah itu adalah alladzi, yang arsala, mengutus ar-riha, angin, atau ar-riyaha, angin-angin, fatuthiru, lalu dia itu menggerakkan atau menjalankan sahaban, awan, fasuqnahu, lalu kami menggiring awan itu ila baladin mayyitin, kepada negeri yang mati. Mati maksudnya kering.
Fa'ahyayna bihi, lalu kami menghidupkan dengan air tadi al-ardha bumi ba'da mautiha, setelah matinya, yaitu setelah keringnya. Kadzalika, seperti itu pula an-nusyur, kehidupan setelah kematian, kehidupan dari alam kubur. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu mampu menghidupkan orang mati menjadi hidup lagi. Buktinya Allah mampu menghidupkan bumi yang mati menjadi hidup. Berarti menghidupkan orang mati juga mampu. Bagaimana cara Allah menghidupkan orang negara yang mati atau bumi yang mati? Allah katakan di sini arsalabi. Allah kirim angin. Nah, angin ini fungsinya untuk mengkawinkan antara awan betina dengan awan jantan, laki dengan perempuan. Kalau sudah kawin, akhirnya lahir anak. Anaknya adalah air tersebut. Kemudian kalau sudah lahir anak yaitu air, maka akhirnya fasuqnahu ila baladin mayyit. Allah pun mengirimnya kepada negeri yang mati. Dalam hal ini disebutkan oleh Nabi SAW bagaimana Allah menggiring awan ke negeri yang mati. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-ra'du malakun." Ra'd itu adalah seorang malaikat dari malaikat-malaikatnya Allah. Dia disuruh untuk mengurusi awan. Dia membawa pukul-pukul atau pedang-pedang dari api. Dia menggiring dengan pukul tadi kepada awan haitsu sya'allah, ke tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini kata-kata ini yasuqu bihas sahab, yang malaikat itu menggiring dengan pentung tadi kepada awan tadi, itu menjelaskan makna fasuqna, kami menggiring. Jadi yang menggiring bukan Allah langsung, tapi Allah nyuruh malaikat, namanya malaikat ar-ra'd. Kemudian di sini Allah katakan seperti itu pula kehidupan setelah kematian. Artinya orang mati dalam kubur, cara menghidupkannya sama dengan bumi yang mati ini. Dikasih hujan, nanti orang mati di kubur hidup lagi. Mari kita tampilkan hadis yang menunjukkan hal tersebut. An-nafkhatain. Rasulullah SAW bersabda, "Ma bainan nafkhatain arba'un." Antara dua tiupan malaikat Israfil itu lamanya 40 tahun. Setelah itu summa yunzilullahu minas sama'i ma'an. Lalu Allah turunkan air hujan. Nah, dengan sebab air hujan ini fayambutun, orang-orang mati tumbuh lagi. Seperti tumbuhnya al-baqal, ya, tanaman kecil. Kemudian manusia itu semuanya tubuhnya remuk dalam tanah, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekornya, yang darinya dia telah diciptakan dan darinya pula akan dirakit lagi oleh Allah pada hari kiamat. Ini hadis muttafaqun alaih menjelaskan kata-kata kadzalikan nusyur. Ayat 10. Maka barang siapa yang adalah yuridu menghendaki al-izzah, kemuliaan, falillahi, hanya milik Allah, al-izzatu, kemuliaan itu jami'an, semuanya. Lillah ini hanya milik Allah. Kenapa? Karena susunannya dibalik tadi, takdim dan takhir. Maksud ayatnya adalah kalau ingin kemuliaan, maka caranya cari kemuliaan dari Allah. Bagaimana caranya? Taat kepada Allah. Siapa yang taat kepada Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh bagaimana kita dimuliakan oleh Allah dengan amal yang kita lakukan. Rasulullah bersabda, "Syaraful mu'min qiyamu bil-lail." Kemuliaan orang beriman adalah terletak pada tahajud. Maka kalau kita tahajud dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Mari tahajud, yang rajin, yang rutin tahajudnya, supaya kita mendapatkan izzah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara supaya kita mendapatkan kemuliaan dari Allah adalah berdoa. Makanya Allah mengatakan ilaihi, hanya kepada Allah, yas'adu, naik al-kalimut thayyib, perkataan yang baik. Termasuk doa itu perkataan yang baik. Wal amalu shalihu, dan amal yang saleh, yarfa'u, mengangkat perkataan yang baik itu, yaitu ke langit. Jadi amal saleh kita naik ke langit, diterima oleh Allah. Ucapan kita yang baik, termasuk doa, termasuk baca Quran, itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu dalil bahwa Allah di atas, ya. Yas'adu, naik, berarti Allah di atas. Jadi naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Qayyim mengatakan 1000 ayat dalam Quran menunjukkan Allah di atas.
Yang tidak percaya Allah di atas berarti belum paham Quran yang dia baca. 1000 dalil, maksudnya nggak percaya Allah di atas. Kemudian salah satu contoh dalil bahwasanya doa itu menyebabkan kita jadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya tampilkan hadisnya. Rasulullah bersabda, "Laisa syai'un akram 'ala Allah." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di hadapan Allah minat doa daripada doa. Hadis riwayat ini. Jadi semakin banyak doa semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setelah Allah bicara tentang izzah, kemuliaan, Allah bicara tentang kalim thayyib, ucapan yang baik. Ucapan yang baik salah satunya doa. Semakin banyak doa, semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari berbanyak doa. Kemudian Allah mengatakan walladzina, dan orang-orang yang yamkuruna, mereka melakukan as-sayyiati, perbuatan-perbuatan jelek, lahum bagi mereka adzabun syadidun, azab yang dahsyat. Wa makru ulaika, dan perbuatan jelek mereka itu huwa yabur, itu akan binasa, yaitu binasa di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berbuat jelek yaitu kekafiran. Jadi yang dimaksud sayyi'at di sini ditafsirkan oleh para ulama yaitu kekafiran dan kemaksiatan. Mereka mendapatkan siksaan yang dahsyat. Nah, siksaan yang dahsyat ini adalah neraka. Maka maksud ayat ini adalah orang-orang kafir, karena yang kekal di neraka hanya orang-orang kafir. Kalau orang beriman itu di nerakanya hanya sementara, tidak kekal di sana. Nah, sehingga para ulama menafsirkan walladzina yamkuruna as-sayyi'at, ini orang-orang kafir. Mereka melakukan keburukan-keburukan, yaitu kekafiran dan kemaksiatan. Kemudian Allah mengatakan wallahu, dan Allah itu khalaqakum, menciptakan kalian min turabin, dari tanah. Padahal kita tidak dicipta dari tanah, tapi dari air mani. Kenapa Allah katakan dari tanah? Nah, maka yang dimaksud khalaqakum, menciptakan kalian, yaitu menciptakan bapak kalian, asal kalian itu adalah dari tanah. Nah, dari tanah ini dijelaskan oleh Nabi SAW. Tanah apa? Beliau mengatakan min jami'il ardi. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam dari satu genggaman yang Allah menggenggam dari semua tanah. Maka manusia ini datang atau lahir sesuai dengan kadar tanahnya. Ada yang kulitnya merah karena tanahnya merah, ada yang kulitnya putih karena tanahnya putih, ada yang kulitnya hitam karena tanahnya hitam, ada yang tengah-tengah, ada yang muda, ada yang susah, ada yang buruk, ada yang baik, ada yang tengah-tengah karena tanahnya begitu. Nah, kalau tanahnya keras padas, maka muncul manusia yang keras padas. Kalau tanahnya yang empuk, lempung, maka jadi orangnya jadi lemah, lembut, lunak. Ini hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Setelah Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah, summa, kemudian min nutfah, dari mani. Nutfah itu artinya sesuatu yang sedikit, ya, tetesan atau apa, sesuatu yang sedikit. Karena mani memang sedikit, ya, sebanyak-banyaknya mani tidak sampai 1 liter, Pak. Summa, kemudian ja'alakum, Allah jadikan kalian itu azwajan, berpasang-pasang. Nah, ini dalil bahwasanya manusia itu berpasangan dengan sejenis manusia. Maka tidak boleh manusia nikah dengan jin. Dan sudah kita bahas dulu, para ulama berselisih pendapat 2 hal. Yang pertama, mungkinkah manusia nikah dengan jin? Sebagian mengatakan mungkin, sebagian tidak. Kemudian masalah yang kedua, bolehkah manusia nikah dengan jin? Nah, sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak. Ini dalil yang tidak bolehkan. Allah jadikan kalian manusia berpasangan, berarti pasangannya masing-masing dengan manusia, nggak boleh dengan jin. Adapun yang mengatakan bisa manusia itu nikah dengan jin, itu hadisnya dhaif. Rasul katanya bersabda tentang Ratu Bilqis, ahadu abawai Bilqis kana jinniyan. Salah satu dari orang tuanya Ratu Bilqis itu adalah jin. Ini hadis riwayat Abu Syekh, derajatnya dhaif. Nah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Kemudian Allah katakan, wa ma tahmilu min unsa, tidaklah wanita itu mengandung, wa la tad'u, tidaklah dia melahirkan, illa bi ilmi, kecuali dengan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu detail. Kalau dokter itu hanya tahu sebagian, ya. Diperiksa dengan alat tahu, oh ini jantan, ya jantan, ini laki-laki, ini perempuan, ya. Tapi detailnya tidak tahu. Wa ma yu'ammaru, dan tidaklah diberi usia panjang, min mu'ammarin, dari orang yang diusiai panjang, wala yanqusu, dan tidaklah berkurang min umrihi, dari umurnya,
illa fi kitabin, kecuali dalam catatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sudah dicatat dalam Lauhil Mahfuz, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis-hadis tentang takdir yang sudah sering kita tampilkan, enggak usah ditampilkan lagi. Allah mengatakan inna dzalika, sesungguhnya itu apa? Fi kitabin, ya, mencatat itu bagi Allah, 'ala Allah, bagi Allah yasirun, sangat-sangat mudah. Kenapa? Karena tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakunu, atau kun fayakuna, ya, boleh fayakunu secara bahasa. Kun jadilah, fayakun maka akan jadi sesuai dengan kehendak Allah. Ini kun fayakun diulang oleh Allah dalam Al-Quran sampai 8 kali. Pertama surat Baqarah 117, terakhir surat Ghafir ayat 68. Ini yang dapat kita bicarakan secara agak cepat karena tadi ada kerusakan, ya, supaya selesai satu halaman dalam satu pertemuan. Ini yang dapat dibicarakan betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada yang perlu dibahas, dipersilakan.